Saya melihat bahwa politik itu sebuah bidang yang kalau mau dilakukan dengan baik bisa memberikan kemanfaatan yang besar kepada orang banyak. Mungkin ya karena faktor saya jadi aktivis sejak Oh mahasiswa. dari mahasiswa udah jadi Saya jadi aktivis? aktivis ya. Sering demo-demo gitu nggak Pak? Ya lumayan waktu Orde Baru gitu. Nah, makanya sekarang treatmentnya, pendekatannya, perlakuannya terhadap Iya. Koperasi Merah Putih itu seperti apa? Ini yang penting. Iya. Jangan ada penyeragaman jenis usaha. Saya berharap pemerintah Jombang ini betul-betul memanfaatkan peluang 3 aspek besar, program besar itu. Iya. KMP, 1 dusun 1 wirausahawan, MBG diintegrasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Orang Dalam bersama saya Kuni. Obrolan Orang Dalam adalah podcast yang menyajikan percakapan seru, informatif dan penuh candaan seputar DPRD Jombang. Kami menghadirkan secara langsung wawasan dari orang dalam untuk mengupas isu-isu menarik agar kita semua lebih paham peran di balik layar. Pada kesempatan hari ini, pada hari ini juga kita akan membahas berbagai topik yang menarik karena kita kedatangan tamu yang istimewa yaitu Bapak Dr. Andes Subaidi Mukhtar, anggota dari Komisi B DPRD Kabupaten Jombang. Hari ini kita akan membahas mulai dari BUMD, kemudian juga ada PDP Panglungan, Koperasi Merah Putih, hingga tantangan-tantangan yang dihadapi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, Sobat Ordal, tetap menyaksikan sampai akhir di podcast Obrolan Orang Dalam. Baik, selamat sore Pak Subaidi. Selamat sore Mbak Samsa. Oke. Kalau kulo di sini nih panggilannya Kuni, Pak. Oke. Saya biasa Samsa Mas. Oke. Nanti bingung nih Samsa apa Kuni, dua-duanya boleh. Pripun kabarnya panjenengan? Alhamdulillah sehat, Pak. Banyak aktivitas ya Pak hari ini? Ini baru saya dari PDP Panglungan, baru datang terus ke Di mana itu Pak PDP Panglungan? di Wonosalam. Oh di Wonosalam. Dari pagi ngapain aja Pak kalau boleh diceritain Nyampe Panglungan saya sekitar jam 10:30 sampai jam 1, terus tadi mampir ke beberapa tempat di sana. Terus baru sampai sini? Baru sampai sini langsung podcast ini. Sampai sore berarti? Sampai sore ini. Sudah mulai loyo-loyo nih Mas. Kelihatan capek nih kan. Semoga masih tetap semangat ya Pak. Oh, tetap menjawab semangat. Berbagai pertanyaan-pertanyaan, apalagi juga kita akan mengangkat permasalahan yang lagi viral nih di media di Kabupaten Jombang. Ya, soal Panglungan toh? Iya, soal Panglungan sih. Sebelum itu saya penasaran nih, Kuni penasaran udah berapa periode Pak di sini? Saya di sini sejak tahun 2004. Wow. Ya, 2004, cuma 2009 saya tidak masuk di DPR. Kemudian Yang jadi 2014 sampai hari ini. Berarti 3 periode. Mau ini 4 ya. Sekarang 4. Cuma periode 2014-2019 saya berapa? 2,5 tahun. 3 tahun. Oh, 3 tahun. Mundur. Oh, mundur. Mengundurkan diri karena ya ikut kontestasi pilkada. Oh, ya alhamdulillah gagal. Alhamdulillah gagal. Semua perlu disyukuri memang. Oh iya, terus. Oke. Kalau motivasinya Pak terjun ke politik itu apa? Ya mungkin saya latar belakang saya itu akademik saya ya, saya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Kemudian sempat ke S2 juga di Administrasi Negara di Universitas Gadjah Mada. S1 saya di Undar, jurusan pemerintahan. Juga mungkin ya karena faktor saya jadi aktivis sejak mahasiswa. Oh dari mahasiswa udah jadi aktivis? Ya. Sering demo-demo gitu nggak Pak? Ya lumayan waktu Orde Baru gitu. Oh, Orde Baru. Karena begini, jadi demokratisasi hari ini yang dinikmati banyak orang itu, jadi perjuangan mahasiswa periode 80-an 90-an. Bisa pas Orde Baru terutama ya, itu ya? Betul. Oke, bisa menjadi... Ya, kita nggak bisa podcast begini, ngomong apa adanya, susah sekali zaman segitu.
Dulu memang sangat terbatas Wah, gitu? sangat 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 terbatas. represif pemerintahan Orde Baru. Kalau sekarang kan sudah Ngomong apa saja boleh sekarang. apa saja sih. Tapi juga tetap harus difilter ya, Ya, tentu ya, saja yang baik-baik. ya. Kalau dari Pak Subaidi sendiri, kan udah lama nih Pak berpolitik, dari tahun 2000, sebelum 2004 pasti kan juga sudah terjun ke Saya politik aktif kan? di partai politik, di Partai Kebangkitan Bangsa sejak PKB itu berdiri 98 Iya, 98 berarti. sampai hari ini. Berarti dari awal banget. Ya, Wah, ya. jadi sudah ya lumayan lah. Itu perintis sih kalau itu berarti Ya, di Kabupaten Jombang gitu. ya lumayan. 98 sampai 2025. Ya, Udah 27 26. tahun. Ya, betul. Oke, udah lama banget nih. Ya lebih tua dari umurnya Enggak dong. saya. Tentu saja. Masih 22 tahun nih. Itu 27 tahun udah lama banget. Kok bisa betah Pak di politik? Apa sih filosofi yang dipegang oleh Bapak sendiri? Eh, saya melihat bahwa politik itu sebuah bidang yang kalau mau dilakukan dengan baik bisa memberikan kemanfaatan yang besar kepada orang banyak, Iya. kepada masyarakat, kepada bangsa ini, kepada negara gitu. Asal bahwa dilakukan dengan cara-cara yang benar dan baik, baik secara etika maupun secara normatif. Tapi memungkinkan nih untuk Wah, sangat mungkin. sangat memungkinkan nih. Sangat memungkinkan karena begini, kemanfaatan itu manusia itu kan satu. Yang baik itu manusia kan cuma satu ukurannya, Iya. manfaat kan. Iya. Kemanfaatan kepada lingkungan kan dan kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, politik memberikan ruang yang besar untuk membangun kemanfaatan, memberikan kemanfaatan itu. Jadi dengan berpolitik juga bisa, ya tergantung juga ya tadi Pak ya. Ya apapun kan yang dimaksud Kuni itu kan begini toh, bahwa politik itu memang hari ini Ya karena dipandangnya kan ya negatif. iya kan gitu. kurang baik Oke, gitu. kurang baik. Kan itu tergantung manusianya. Tergantung seseorang memegang itu. Ibaratnya kan memegang politik itu apalagi punya kekuasaan ya, Iya. jabatan politik. Kan sama kan? Seperti seseorang memegang pisau. Mau digunakan apa pisau itu kan? Untuk kemaslahatan, kebaikan atau untuk kejahatan kan itu saja. Gitu. Betul sih. Ya gitu aja. Iya juga sih. Oke. Oke. Oke, selanjutnya nih, membahas tadi kan kita harus biar pemanasan dulu nih, Pak. Ya, ya. Membahas tentang Komisi B, kemudian juga membahas tentang BUMD yang ada di Kabupaten Jombang. Pak Subaidi bisa menjelaskan nggak sebenarnya seberapa besar sih peran BUMD yang ada di Kabupaten Jombang ini? Sangat besar, luar biasa. Jadi UMD itu fungsinya adalah dua fungsi sebenarnya. BUMD itu badan usaha milik daerah atau Perumda kan, Iya, perusahaan Perumda. umum daerah. Ada dua fungsinya. Yang pertama adalah mengembangkan potensi ekonomi daerah, fungsi development, Oke. mengangkat potensi ekonomi daerah. Dan yang kedua adalah bahwa menjadi alat untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Oke. Dua hal ini penting gitu lah untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Kalau PAD sendiri yang udah dihasilkan kira-kira berapa ya, Pak? Contoh Yang di sekarang Kabupaten misalnya, Jombang. Mbak Kuni, saya dulu ketua pansus pembentukan perubahan BPR Iya. Bank Jombang menjadi bank. BPR Bank Jombang menjadi bank saja ya? Menjadi Bank Jombang, jadi menjadi bank gitu. Iya. Dulu ada perubahan di tahun sekitar 2006, 2005 kalau nggak salah ya. Iya. Saya ketua pansusnya. Waktu itu BPR Bank Pasar namanya masih, itu luar biasa jeleknya gitu. Oh luar biasa. Luar biasa jeleknya. Tapi kemudian pemerintah Iya. Kabupaten Jombang, Bupati dengan DPR, waktu itu zamannya Pak Yanto dengan Pak Halim Iskandar, Iya. punya komitmen untuk melakukan perubahan dan restrukturisasi Bank Jombang yang sekarang hari ini terwujud itu gitu loh. Dulu luar biasa keadaannya, luar biasa jeleknya gitu loh. Jadi berantakan sekali. Berantakan sekali. Ada operasi waktu itu beroperasi bank dalam bank. Bank dalam bank itu begini, Kuni. Orang punya duit, Iya. orang BPR Bank Pasar waktu itu, Iya. dia dikelola, duitnya di situ, Terus tapi keuntungannya tidak masuk ke PAD gitu. iya, nggak masuk ke daerah Ke gitu. daerah gitu.
Jadi operasinya seperti itu kondisinya. Oh, jadi menguntungkan salah satu Menguntungkan pihak orang-orang saja. yang dia punya duit dikelola di situ, tapi pendapat hasilnya tidak masuk ke Oh gitu. pemerintah, Itu tidak buruk menjadi. banget sih kalau itu. Memang buruk banget, buruk banget. Tetapi kemudian ada komitmen politik, ada goodwill ya Nggih. dari pemerintah kabupaten pada waktu bupati dan DPRD. Jadilah Bank Jombang seperti hari ini gitu loh. Nggih. Makanya kalau hari ini misalnya ya misalnya ada perusahaan-perusahaan daerah yang bermasalah, Nggih. saya selalu optimis gitu. Oh gitu. Selalu Bisa optimis. diselesaikan. Oh, bisa. Karena belajar dari Bank Jombang yang Betul. dulunya sejelek itu. Betul. Dulu kan di Pasar Legi itu bukan nggih? Ya di sini, Iya, tetap di pasar. sini yang di mana di dekatnya Kodim itu. Kok kayak pernah. Di Tahu. Kodim itu, selatan Kodim itu. Oh itu lembaga keuangan milik pemerintah yang ruwetnya minta ampun gitu. Tapi bisa diselesaikan. Bisa Saja banyak dinamika kan Pak. Saya Sangat. bisa. Iya gitu. Oke. Makanya Perumda sekarang perusahaan-perusahaan daerah itu yang bermasalah itu masih ada jalan keluarnya untuk memperbaiki gitu. Tinggal bagaimana goodwill atau keinginan baik dari pemerintah Kabupaten Jombang dan DPR untuk melakukan perubahan secara mendasar. Dengan catatan bahwa selalu dipandu, dipantau untuk menjadi baik. Oh gitu. Nah, iya dong, kayak bisa. Harus benar-benar dipantau gitu nggih. Iya. Nggih. Gitu. Kemudian kalau evaluasi dari Komisi B sendiri terhadap BUMD seperti apa Pak? Yang sekarang Yang selama ini. yang sekarang serius persoalannya itu kan terutama yang bermasalah. Yang hari ini kami di Komisi B datang ke lapangan ke Panglungan, PDP Panglungan, perusahaan daerah perkebunan Panglungan. Perkebunan Panglungan Ya. Kita berharap bahwa 5 tahun yang lalu ada penyertaan modal tapi mismanagement. Karena banyak parasit di dalam situ gitu loh. Di tingkat direksi maupun sampai kerjasamanya itu. Itulah yang hari ini Komisi B teriakkan putus semua kerjasama yang selama ini dilakukan Panglungan dengan yang diputus tuh kerjasamanya. Putus dulu. Karena parasut mereka itu. Jadi di internalnya dibenahi dulu. Gitu. Kalau nggak bisa. Sama seperti yang saya ceritakan soal BPR Bank Jombang berubah menjadi Bank Jombang tadi. BPR Bank itu. Bank Pasar waktu itu. Itu parasut semua di dalam. Parasutnya harus dimatikan gitu. Kalau nggak bisa. Susah nggih. Susah sekali. Karena internal aja juga masih berantakan, apalagi eksternal tambahan. Gimana menguntungkan kalau di situ parasit yang Sebelum lebih jauh, bisa dijelaskan dulu nggak Pak, PDP Panglungan itu apa? PDP Panglungan itu adalah perusahaan daerah yang bergerak di perkebunan. Seperti kopi, terus kopi, cengkeh, durian, apalagi banyak sekali, bete dan seterusnya itu. Dan itu menguntungkan sebenarnya. Nah, ini yang potensi kita di sana, tanahnya itu Mbak Guni, itu 90 sekian hektar. Wih, gede banget itu. Hanya rata-rata sumbangan setoran PAD-nya itu di bawah 100 terus. Bahkan tahun ini apa itu? Tiap tahun. Loh. Kalau saya sewakan ke Mbak Kuni misalnya nggak mau kan 200 juta setahun. Nggak mau 90 hektar, 1 hektar aja udah gede segitu. Lah makanya. Kenapa itu persoalannya? Karena di dalamnya banyak parasit. Salah satunya adalah bentuk kerjasama itu yang tidak menguntungkan bagi Panglungan. Jadi Panglungan itu sebenarnya PDP Panglungan itu begitu luar biasa. Itu masih bicara soal perkebunan. Nah, kemarin 5 tahun yang lalu ada keinginan, ada kebijakan bahwa PDP Panglungan itu bergerak di sektor agrowisata. Oh, agrowisata. Ya. Tapi belum. Ya itu, keburu ada masalah besar ini. Gitu. Ya, kalau semakin besar kan juga malah
Semakin ribet nanti. Jadi ada perkebunannya, perkebunan jalan, tetapi pariwisata juga bisa jalan gitu loh. Nggih. Dan Wonosalam itu potensi pariwisata juga cukup Gede. menjanjikan di Iya, masa yang betul. akan datang gitu. Nggih. Itu yang makanya Sudah mulai rame juga nggih. makanya kita perlu ada evaluasi itu. Nggih. Kalau permasalahan latar belakangnya itu selain karena parasit, ada karena lainnya nggak Pak? Atau itu apa namanya, kayak kok bisa tercium gitu loh, atau bisa tahu itu dari mana, dari masyarakat atau hanya terlihat dari pendapatan atau dari ada yang melapor gitu? Ya satu mungkin yang memang belum dimaksimalkan, kalau saya boleh otokritik ya. Iya. Saya sejak dulu, saya ke periode yang lalu kan saya di Komisi B juga. Nggih. Saya minta untuk ada evaluasi triwulan Setiap terhadap 3 bulan? ya semua perumda, Nggih. termasuk PDP Panglungan itu. Tetapi evaluasi itu tidak efektif gitu loh, Tidak berjalan tidak semestinya 3 berjalan bulan secara sekali, ya 3 setiap bulan triwulan sekali. tadi. Mestinya sejak awal problem itu sudah bisa terantisipasi. Tidak separah yang hari ini terjadi. Nah, itu yang oleh karena itu ke depan saya berharap Komisi B lebih fokus untuk mengawal gitu loh. Nggih. Mengawal seluruh perumda termasuk PDP Panglungan. Karena saya yakin Panglungan itu bisa besar. Iya, tentu saja Ya. dong 90 hektar. Ya, 90 hektar. Gede banget, apalagi cuma 100 juta setahun tuh. Oh, di bawahnya. Di bawah itu angka yang sangat kecil. Ya, iya. Mungkin kalau sudah dibersihkan pasti akan jadi Bank Jombang. Sekarang kan juga gede banget kan Pak, Saya yakin. untuk PAD. Saya yakin bahwa ketika ada restrukturisasi, recovery dengan manajemennya, saya yakin bisa memberikan pengembangan ekonomi daerah dan PAD kepada pemerintah Kabupaten Jombang. Nggih. Kemudian juga tentu saja ada kerugian daerah kan Pak ya? Ya. Kemudian kayak pelanggaran kontrak itu ada juga atau enggak permasalahan-permasalahannya? Itulah yang hari ini sedang Telusuri oleh Komisi B. Nggih. Prinsip bahwa segera hentikan kerjasama dengan 17 lembaga, perusahaan, dan perorangan. Yang bekerja sama dengan? Yang hari ini. Kenapa? Karena ada pelanggaran, Mbak. Nggih. Ada pelanggaran bahwa kerjasama BUMD, Perumda, di Perda Panglungan, pendirian Panglungan, Perda nomor 9 tahun 2019, di pasal 8 huruf F, bahwa seluruh kerjasama perusahaan daerah termasuk Panglungan ini harus mendapatkan persetujuan dari KPM. KPM itu siapa? Kuasa pemegang modal itu bupati. Seluruh kerjasama itu kami sinyalir dan kami punya buktinya tidak ada persetujuan dari KPM. Artinya bahwa 17 kerjasama itu batal demi hukum karena melanggar Perda nomor 9 2019. Karena tidak melalui KPM tadi. Tidak mendapatkan persetujuan dari. Oke, makanya itu yang kalau kemudian ini selesai, kalau ini selesai artinya diputus, kemudian melakukan recovery perusahaan itu. Manajemennya diperbaiki, usahanya diperbaiki, lakukan efisiensi dari perusahaan itu, saya kira jalan. Dan kami tadi tanya ke Pak Direktur, bisa enggak dalam 2 tahun kalau perusahaan ini berjalan dengan sehat, bisa mulai memberikan PAD, dia sanggup. Dia sudah hitung-hitungan berapa potensi yang akan dihasilkan dari ini. Karena hari ini betul-betul serius persoalannya. Nunggak kepada tenaga kerja itu, kalau nggak salah itu angkanya sampai ratusan juta. Jadi 4 bulan. Berarti yang dirugikan juga bukan hanya daerah saja. Bukan hanya daerah, tapi tenaga pekerja juga sampai 4 bulan menginjak ke-5 ini kayaknya. Ini tidak gajian mereka, kasihan mereka gitu. 5 bulan. 5 bulan terhutang gitu. Berarti laporan keuangannya juga pasti nggak transparan kan? Kacau balau. Kacau. Jadi makanya harus ada tindakan yang tegas dari Bupati dan DPR menurut saya. Gitu. Dari sekarang juga masih proses ya Pak ya? Ya.
Ya, makanya harus Komisi B menurut saya harus ngawal ini. Ngawal benar-benar ya? Ngawal benar. Kalau enggak akan pernah sehat. Nggak akan pernah selesai. Enggak pernah. Kalau BUMD sendiri di Jombang ada berapa, Pak? BUMD di Jombang ada 4 ya. Oh, 4. Ya, Bank Jombang, Aneka Usaha Seger Nggih. yang bergerak di bidang ini pelayanan kesehatan, klinik dan apotik. Nggih. Kemudian Tirta itu. PDA Tirta ini penghasil tiber ini, Iya. PDAM, kemudian Panglungan itu. Oh, sama Panglungan. Ya, Oh, PDP Panglungan itu. PDP Panglungan. Yang sehat itu, yang bagus yang mulai ini ya 2, Bank Jombang sama Air. Tirta. Tirta. Ya. Penghasil tiber ini ya. Tiber, ya, Tirta. Nggih. Itu yang masih sehat. Berarti yang Ya, masih masih bagus. proses Ya. yang tadi ya salah satunya PDP Panglungan tuh. Yang sakit parah ya Panglungan itu. Sakit parah. Solusi konkret dari Pak Subaidi khususnya umumnya dari Komisi B sendiri agar aset-aset daerah ini bisa profesional itu seperti apa, Pak? Aset-aset daerah seperti tadi 4 BUMD itu tadi. Yang kalau secara umum tentu kan begini. Perusahaan daerah itu kan uang ya. Nggih. Kekayaan daerah yang dipisah gitu loh, Pak. Dipisah menjadi sebuah modal di perusahaan daerah itu gitu. Nggih. Tentu yang pertama bahwa seluruh Perumda bertanggung jawab terhadap pengamanan dan pengembangan modal dan kekayaan yang dipisahkan itu. Ini tanggung jawabnya. Nggih. Sehingga perusahaan berjalan dengan baik, menguntungkan. Tadi fungsi development, mengembangkan, membangun ekonomi daerah. Dan yang kedua menyetor Nggih. pendapatan asli daerah. Ya 2 hal ini yang harus dilakukan gitu. Nggih. Jangan sampai salah satunya tidak terlaksana gitu ya, Pak. Ya. Rugi nanti. Jadi sama seperti Kuni punya kekayaan kan gitu kan. Iya. Terus ini modal ini dipisah kemudian Buat ini, jadilah buat ini. perusahaan. Iya. Masa Mbak Kuni memisahkan kekayaannya itu untuk rugi kan enggak. Ya tentu saja kan biar Iya, berkembang, semakin betul, berkembang. Kalau iya. nggak berkembang kan juga sayang Iya, dipisah-pisah gitu. Oke. Kalau harapan dari Pak Subaidi sendiri 5 sampai 10 tahun nih untuk Kabupaten Jombang. Terkait dengan BUMD. Iya, terkait dengan BUMD. BUMD terlebih Kalau dahulu. manajemennya benar, baik, rencana bisnisnya bagus, saya yakin dia 4 perusahaan ini tidak akan kurang untuk menyetor kepada PAD 20 miliar 5 tahun ke depan. Setiap apa itu? 20? Setiap tahun. Cukup. 40 sampai 50 miliar. Wih, gede. Loh, iya. Asal itu tadi bahwa manajemennya benar, Manajemennya benar. bisnisnya benar. Ya. Panglungan taruh misalnya saja, ada potensi perkebunan seperti kopi, cengkeh, Nggih. durian, belum bicara soal tanaman tumpang sari itu, seperti ketela, Nggih. jagung, yang bisa dikembangkan di situ. Lebih gede lagi ya? Iya. Sehingga kalau bicara soal prediksi saya 40 sampai 50 miliar sangat mudah itu. 5 tahun ke depan. Iya. Oke. Bank Jombang aja mungkin sudah hari ini sudah di atas 20. Ya, Bang Jombang. Bank Jombang saja itu. Pernah company visit di sana? Pernah Saya belum lihat hari ini PAD tahun 2025 berapa itu. Itu bisa. 50 miliar bisa. Gede sih itu kalau buat masyarakat Kabupaten Jombang, ada kata dimanfaatkan dengan benar kan juga. Itu tadi Mbak, fungsinya Perumda adalah satu, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Nggih. Dan yang kedua, menjadi sumber pendapatan asli daerah. Kan 2 ini. Nggih. Ya gitulah. Contoh konkretnya begini. Yang fungsi development tadi, Nggih. fungsi mengembangkan, membangun ekonomi daerah. Nggih. Hari ini Bank Jombang misalnya saja ada program KUR misalnya saja, kredit usaha rakyat. Nggih.
dengan bunga 0,3% per tahun ada subsidi. Kan fungsinya fungsi membackup, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Iya. Orang jadi nggak susah kalau Lah, pinjam. betul. Jadi fungsinya di situ. Hmm. Jadi beda perusahaan daerah itu dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya. Iya. Nah, di situ. Oh gitu, oke. Selanjutnya kita beralih ke Koperasi Merah Putih. Oke. Oke. Koperasi Merah Merah Putih. Putihnya Pak Prabowo gitu. Oke, Oke. program nasional. Ya, Oke. betul. Sebenarnya saya sendiri juga butuh penjelasan dan mungkin Sobat Orel juga butuh Nah, penjelasan. Apa sih alasan mendasar dibentuknya Koperasi Merah Putih ini? Atau apa sih masalah yang ingin diselesaikan dengan terbentuknya Koperasi Merah Putih ini? Sepanjang yang saya ikuti ya, Iya. Koperasi Merah Putih itu adalah visi Pak Prabowo untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi dari desa. Oh, Oke. jadi itu dibangunnya pripun Pak, dari desa apa Dari gimana? desa. Karena semua koperasi kalau dulu ya, kalau Iya. dulu Pak Guni belum lahir Pak Guni itu. Ada KUD namanya, Koperasi Unit Desa. Iya. Koperasi unit desa pada zaman terdulu itu adalah untuk mendukung, mendorong pertumbuhan ekonomi atau pengelolaan ekonomi dari tingkat desa Iya. di sektor pertanian. KUD itu waktu itu. Nah, Koperasi Merah Putih itu visinya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa berdasarkan potensi yang dimiliki Yang desa. dimiliki desa tersebut. Desa tersebut. Oke. Jadi masing-masing desa Beda-beda beda-beda potensinya. potensinya Oke, gitu lah. betul. Jadi, nah ini yang diinginkan, yang saya tangkap dari visinya Pak Prabowo gitu lah. Secara teori ini ya. Oke, secara teori. Secara teori bagus. Sangat strategis secara teori, secara konsep kebijakan ini. Tetapi salah sedikit pengelolaan dan treatment, pendekatan kebijakannya bisa salah. Bisa tidak ada gunanya. Contoh sekarang. Contohnya. Contoh. Oke. Koperasi Merah Putih ngurusin simpan pinjam. Misalnya. Oke. Sudahlah, saya jamin gagal itu. Tapi apa saja program-programnya, Pak? Kalau sektor usaha yang Ya makanya itu kan harus melihat potensi. Oh gitu, Potensi jadi nggak desa disamakan iya, gitu? tidak boleh disamakan. Oh gitu. Kalau semuanya sama, semuanya simpan pinjam, ya sudah gagal. Seperti kita punya BUMDes di Jombang. BUMDes itu beberapa tahun yang lalu kita sudah mengucurkan dana per BUMDes itu 100 juta. Gagal semua, nggak ada cerita semua itu. Nah, makanya sekarang treatmentnya, pendekatannya, perlakuannya terhadap Koperasi Merah Putih itu seperti apa? Ini yang penting. Jangan ada penyeragaman jenis usaha. Oke, berarti jenis usahanya tentu saja lihat Beda-beda. potensi, kemudian permasalahan juga di daerah, di desa tersebut. Kalau misalnya, ya misal di Wonosalam, kalau mau menggarap potensi pariwisata masuk, potensi pengolahan hasil perkebunan masuk, kan gitu ta? Tapi di desa-desa di Kecamatan Jombang, ya kan nggak bisa itu. Iya, nggak masuk, nggak cocok soalnya. Nggak cocok. Misalnya semua. Bahayanya kita ini kan begini, Mbak. Bahaya kita itu seringkali ikut-ikutan. Desa wisata, semua desa wisata. Padahal juga yang mau wisata gila siapa gitu. Kalau nggak ada potensi wisata juga ngapain? Akhirnya bikin kan? Iya. Wisata bikinan. Karena nggak menarik, rugi gitu. Nggak ada yang datang. Karena nggak menarik kan gitu. Jadi nggak boleh ada penyeragaman. Koperasi Merah Putih ini. Jadi itu salah satu strategi juga ya, biar Koperasi Merah Putih ini tetap sustain gitu dan bermanfaat gitu kan, Pak. Saya ingin sarankan kepada DPR dan Bupati. Kalau Koperasi Merah Putih ini mau berhasil di Jombang,
kaitkan Koperasi Merah, integrasikan maksud saya dengan 3 program besar di Jombang. Nggih. 1, Koperasi Merah Putih. 2, satu dusun, program satu dusun, satu wirausahawan. Yang ketiga, makan bergizi gratis. Oke. Nggih. Integrasikan 3 program besar ini. Nggih. Kalau ini diintegrasikan, dahsyat nih. Anda tahu, makan bergizi gratis itu 1 tahun anggarannya berapa di Jombang? Kalau di Jombang nggak tahu Di sih. angka 1 triliun. Itu khusus Jombang? Ya. Loh, berapa ribu orang? Nggih sih. Tiap pagi makan, tiap siang makan 10.000 per satu dapur, SPPG apa namanya itu? Nggih. Satu dapur ya, 3.000. Jadi satu dapur itu 40.000, 40 juta kalau nggak salah setiap hari operasional dan termasuk proses produksi makanannya itu. Jadi integrasikan KMP, Nggih. satu wirausaha, Satu dusun, satu wirausaha dengan dan MBG, B. makan bergizi gratis. Jadi 3 hal itu 3 hal ini diintegrasikan kepada diintegrasikan. Menjadi dengan satu gerakan. Oke. Satu gerakan. Contoh begini, MBG itu butuh apa, Mbak Kuni? Butuh apa saja? Ketika masak di dapur itu. Ya butuh bahan. Ya bahan itu apa aja? Nasi, beras. Oke. Apalagi? Kemudian sayur, kemudian juga lauk pauk. Lauk pauk apa? Lauk pauk kan ikan, ayam, telur, tahu, tempe. daging. Ya. Sudah, Koperasi Merah Putih ini ngurusin di satu kecamatan misalnya aja. Nggih. Satu kecamatan dibikin pilot project, nyiapkan satu dusun, program ini satu ada yang beternak ayam, gitu. ada yang beternak kambing, ada yang beternak ini daging. Kemudian ini jadi apa namanya? Holding. Oke, koperasi. Menjadi holding. Kemudian produksi dari program-program ini semuanya dari dusun tersebut. Iya, dari pengusaha-pengusaha kecil ini. Oke, jadi tidak mengambil dari tidak ngambil dari lain. luar loh, tidak perlu ngambil dari telur, ngambil dari Blitar. Jadi memanfaatkan yang ini bina satu dusun saat ini di holding oleh koperasi Merah Putih tadi. MBG kan butuh beras, butuh daging, butuh telur, butuh yang masak juga. Sehingga betul-betul ini akan menjadi gerakan ekonomi kerakyatan. Dengan syarat itu, kalau pemerintah, kalau Abah Bupati bersama dengan DPR bisa mengelola ini, itu dahsyat. Tapi kalau KMP kemudian hanya ngurusin mau jualan beras, mau jualan ini apa? Terpisah-pisah gitu. Terpisah-pisah, ya. Kayak nggak terlalu ada manfaatnya lah, nggak bisa maksimal lah. Sekarang kan begini, misal sekarang mau jualan, konon ada yang mau jualan LPG katanya, menjadi penyalur LPG, menjadi penyalur beras. Semua rakyat ini kan sudah ada di suppliernya masing-masing, pedagang-pedagang itu. Bahkan kalau KMP ini melayani kebutuhan-kebutuhan pokok yang sudah masyarakat itu juga sudah ada berusaha, berarti mereka akan mematikan mereka. Mengambil distribusi perdagangan kebutuhan yang sudah berjalan. Itu kan mematikan. Malah timbul masalah baru. Betul. Makanya kalau menurut saya integrasikan dengan tiga hal besar tadi, KMP menjadi holding kebutuhan MBG, kemudian program wirausaha ini memproduksi telur, daging, beras. Desa, masing-masing desa dan dusun tadi. Kemudian MBG ini adalah kalau itu kan kebutuhan. Dari desa, oleh desa, untuk desa. Betul. Oh gitu. Sehingga perputaran ekonomi akan berjalan. Betul kalau itu. Tapi kan tentu saja itu gak mudah kan. Loh, ya menjadi pejabat gak mudah memang. Oh gitu. Kalau mudah kan jadi pejabat semua itu. Makanya kata
tidak mudah, tidak boleh keluar dari seorang pejabat. Wah, bukan apa. Oh, ini sulit gitu. Ya memang kita ngurusin barang sulit gitu. Memang ngurusin barang sulit. Tapi sih kalau ini pemerintah Kabupaten Jombang bersama dengan DPR bersepakat mau mengintegrasikan 3 pilar kekuatan ekonomi ini, oh dahsyat ini. Dahsyat ini. Udah ketambahan tadi ada PAD yang dihasilkan dari BUMD, kemudian juga Koperasi jalan. Merah Putih berkembang. Kemudian satu dusun satu wirausaha jalan. MBG mendapatkan suplai barang dari ini semua. Sekitar. Oke. Itu perpaduan yang pas. Harus. Secara teori oke banget gitu. Tinggal pelaksanaannya ini. Tinggal keputusan politiknya. Hambatannya cuma satu, Mbak Guni. Apa nih kok? Hambatannya cuma satu. Kita melawan oligarki. Oh, oke. Wah, ini kalau oligarki ini. Oh iya. MBG itu arahnya hari ini mau dikuasain distribusi supplier barang, bahan-bahan itu oleh oligarks. Itu aja. Hambatannya itu. Tapi itu bukan hambatan itu aja, Pak. Apalagi misalnya? Enggak, kalau oligarki itu kan bukan itu aja, tetapi kan gede banget itu. Iya. Itu. Jadi hambatan besarnya cuma di situ. Oligarki. Ya. Karena oligarki itu ya, hari ini misal seluruh MBG hari ini mau jalan. Tidak sampai 24 jam, Mbak. Berapa kebutuhan telur, berapa kebutuhan daging, berapa kebutuhan beras untuk seluruh MBG yang ada di Jombang. Tidak sampai 24 jam oligarki itu bisa menyiapkan. Ya tinggal mereka sudah punya jaringan yang kuat kok. Hambatannya kan di situ. Tetapi saya ingin sampaikan kita punya power. Kita punya kekuasaan politik. Nah, ini yang harus kita gunakan. Di mana? Di Jawa Tengah. Di mana tuh? Kulon Progo kalau nggak salah. Bisa kok menghentikan oligarki. Loh iya. Bisa kok. Jadi ada Indomart, Alfamart nggak bisa masuk di situ. Dia bisa masuk kalau dia kerjasama dengan rakyat, dengan koperasi. Artinya apa? Ketika ada political will dari daerah, bisa menghadapi oligarki. Tapi kalau sejak awal kita mau mengatakan bahwa wah kita nggak bisa ngelawan oligarki, ya sudah. Ya selesai akan tunduk gitu aja, iya. Okay. Karena mereka memang begitu kuat, saya tahu begitu kuat mereka. Hambatannya cuma itu aja. Oligarki. Nah, hari ini yang didengungkan oleh oligarki itu rakyat nggak bisa memenuhi kebutuhan seluruh bahan baku MBG itu. Makanya diambil alih oleh. Loh ya pastilah, wong itu uang. Perputaran di sini prediksi saya 1 triliun. Uang yang gede sekali itu. Hari ini yang didengungkan oleh cukong-cukong oligarki itu, mereka nggak bisa, harus begini, harus begini. Ya iyalah. Hari ini yang dikatakan bahwa kita nggak bisa melayani MBG itu karena harus menyiapkan telur sekian, daging sekian, beras sekian. Oke, saya bilang per hari ini nggak bisa. Jombang. Per hari ini. Tapi 5 bulan yang akan datang, maksimal 1 tahun yang akan datang, rakyat Jombang bisa memenuhi itu. Makanya integrasikan tiga program besar ini. KMP, Koperasi Merah Putih, program satu dusun, satu wirausaha, dan MBG. Ini pasar yang luar biasa untuk ekonomi kerakyatan. Oke. Luar biasa. Coba hitung nanti. Lah iya. Makanya saya mengajak pada publik, ayo diskusikan ini. Ayo kawal ini. Tinggal bagaimana kita mengawal KMP menjadi holding. Kemudian
Wirausaha. satu dusun satu wirausahawan menjadi produsennya disuplai oleh holding ini ke MBG Gitu. kan gitu. Ya semoga ini terutama kan juga dari eksekutif dan legislatif juga dong. Saya akan dorong terus. Oke. Saya akan dorong pemerintah Jombang ngambil peluang ini. Oke. Saya akan dorong. Mind blowing banget sih. Agak iya juga sih. Oke. Sebelum terakhir nih Pak, apakah ada harapan dan pesan kesan untuk Sobat Ordal yang sedang menyaksikan podcast obrolan orang dalam ini? Kepada siapa ini? Kepada yang melihat. Kepada yang melihat. Bahwa urusan-urusan publik itu bukan hanya urusannya pejabat. Urusan masalah-masalah publik, kebijakan-kebijakan publik adalah urusan rakyat juga. Maka kemudian komunikasi, dialog antara rakyat dengan pejabat menjadi penting untuk kepentingan tentu kepentingan Jombang. Oleh karena itu partisipasi sangat penting menurut saya. Bukan hanya pasif saja kan? Karena bupati bersama DPR tidak bisa menyelesaikan semuanya, Pak. Tidak bisa menyelesaikan semua persoalan tanpa ada partisipasi, keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat gitu. Oke. Sudah cukup apa? Ada yang mau disampaikan lagi? Ya terserah saya. Enggak, barangkali jenengan ada yang mau disampaikan atau unek-unek apa? Ya, saya itu tadi. Saya berharap pemerintah Jombang ini betul-betul memanfaatkan peluang 3 aspek besar, program besar itu. KMP, satu dusun satu wirausahawan, MBG, diintegrasikan. Bersama-sama. Ya, menjadi sebuah satu gerakan ekonomi kerakyatan. Yang ada di Kabupaten. Dan saya yakin bisa. Karena daerah lain bisa gitu. Berarti Jombang juga bisa. Bisa melawan oligarki gitu. Ngeri sih ini oligarki ini. Loh, iya. Iya, karena oligarki nggak ada manfaatnya bagi kita ini. Ya pasti keuntungannya juga untuk mereka. Iya, itu. Baik, terima kasih atas wawasan, kemudian cerita dan inspirasi yang sudah dibagikan oleh Pak Sub. Semoga percakapan kita ini bermanfaat untuk semua Sobat Ordal yang menyaksikan podcast pada hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Subaidi atas dedikasi, kemudian juga perjuangan. Tadi jenengan kan juga udah cerita banyak tentang yang sudah panjenengan lakukan ketika di DPRD ini. Ya belum seberapa. Tapi sudah ya lega lah kita punya pimpinan seperti ini, ngoten. Semoga kesuksesan, keberkahan, kemudahan, kemudian kesehatan selalu menyertai jenengan di setiap langkahnya. Terima kasih juga untuk Sobat Ordal yang sudah menyaksikan podcast obrolan orang dalam. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast selesai, jangan kemana-mana. Episode berikutnya, ayo nonton lagi ya. Saya Kuni, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.